Salam sehat, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Satya Lansam Sudit Gaul. Saya pendeta jemaat di GPIB Sion Nunukan, Kalimantan Utara, dengan tempat pelayanan di Pos Pelkes Betel Binusan, Nunukan. Di kesempatan ini, kita akan membaca dan merenungkan Alkitab kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terima kasih atas hari baru yang Kau anugerahkan. Pimpin kami dengan hikmat-Mu, agar kami menjalani hari ini dengan senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, adapun bacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab Nehemia pasal 12, ayat 38 sampai 43 yang mengatakan, dan paduan suara yang kedua berarah ke kiri, dan aku mengikutinya dengan sebagian dari orang-orang itu melalui tembok dan menara perapian sampai tembok lebar. Lalu kami melalui pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan, menara Hananeel, dan menara Mea sampai pintu gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian, kedua paduan suara itu berdiri di rumah Allah. Demikian juga aku bersama-sama sebagian dari para penguasa dan para imam, yakni Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mika, Elioenai, Zakaria, Hananya dengan memegang nafiri, dan Maaseya, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Lalu para penyanyi memperdengarkan kidung di bawah pimpinan Yisrahya. Pada hari itu, mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Juga segala perempuan dan anak-anak bersukaria, sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Berbahagialah setiap orang yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, situasi pandemi COVID-19 ini memang membuat kita seperti ada dalam wahana roller coaster. Wahana kereta luncur yang melaju kencang dalam situasi ekstrim, naik, turun, berputar, melingkar. Emosi dan mental kita dibawa dalam situasi naik, turun, dan terguncang oleh dampak pandemi COVID-19. Baru-baru ini, emosi dan mental kita kembali diuji oleh peningkatan tajam pasien COVID. Bahkan dikatakan, ruang-ruang penanganan pasien COVID sudah mendekati kapasitas maksimal. Padahal, sudah setahun lebih kita berharap pandemi ini segera berlalu. Kita berusaha untuk taat pada protokol kesehatan. Kita berupaya membangun disiplin hidup yang baru, di mana kita mengubah banyak hal, bahkan mengorbankan banyak hal. Semua itu kita lakukan untuk satu harapan, bahwa pandemi COVID ini dapat kita minimalisir. Tetapi, ledakan pasien yang terjadi membuat kita bertanya-tanya, adakah gunanya semua upaya disiplin dan taat protokol yang kita lakukan selama ini? Apakah perubahan gaya hidup yang kita lakukan punya manfaat? Tidakkah semua hal itu adalah kesia-siaan? Maka sebelum kita jatuh pada lembah kekecewaan dan keputusasaan, kita diajak bercermin pada bacaan Alkitab kita pada saat ini. Kita diajak belajar pada perayaan ibadah umat Israel yang memperlihatkan kegembiraan dan sukacita. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka bergembira dan bersukacita? Rupanya umat Israel bergembira dan bersukacita karena mereka mengalami kuasa Tuhan memampukan mereka untuk melakukan apa yang dianggap tidak mungkin justru menjadi mungkin. Dalam arahan Nehemia, umat Israel berupaya membangun kembali kota Yerusalem yang hancur lebur itu. Ini proyek yang sungguh-sungguh sulit. Umat Israel mengalami sendiri beratnya. Mereka bukan saja harus memeras tenaga, membangun tembok-tembok dan pintu-pintu kota, tetapi mereka juga harus berjaga-jaga, mengantisipasi serangan dari kelompok yang membenci upaya mereka. Mereka juga harus berpikir soal kebun dan tanaman sebagai sumber kehidupan. Juga berpikir soal kewajiban pajak dari Kekaisaran Persia. Bahkan mereka harus juga berhadapan dengan ancaman pengkhianatan karena suap. Maka kita bisa bayangkan kesusahan umat Israel pada saat itu. Tetapi, meski mereka menghadapi situasi yang berat, mereka ternyata berhasil membangun kembali kota Yerusalem. Lalu kuncinya apa? Kuncinya karena penyertaan Tuhan memampukan mereka bersehati untuk tetap tekun membangun kota Yerusalem bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ketekunan, ketabahan, dan kedisiplinan
Itu yang melahirkan sukacita iman dalam hidup umat Israel. Ketekunan, ketabahan, dan kedisiplinan yang dilambari oleh kasih setia Tuhan. Itulah yang memungkinkan umat Israel melakukan apa yang dianggap tidak mungkin menjadi mungkin. Kesukaan besar kemudian melingkupi mereka. Dan karena kesukaan besar itu adalah anugerah Allah, maka ucapan syukur layak diberikan kepada Allah. Maka bercermin pada pengalaman umat Israel itu. Pada saat ini pun kita diajak untuk meneladani ketekunan, ketabahan, dan kedisiplinan umat Israel. Betul, bahwa di saat ini kita bergumul dengan lonjakan tajam jumlah pasien. Betul, kita bergumul dengan munculnya varian-varian baru virus COVID-19. Betul, kita bergumul dengan program vaksinasi yang terasa kurang cepat karena berbagai kendala. Betul juga, kita bergumul dengan sesama kita yang masih abai dan teledor akan protokol kesehatan. Tetapi, meski hal-hal tersebut membuat kita gundah gulana, kita diajak untuk tidak berputus asa. Ada pengharapan di dalam Yesus Kristus, maka kita pun diajak untuk terus bertekun, tabah, dan disiplin dalam pengharapan itu. Seperti umat Israel yang bersuka cita, karena mengalami apa yang tidak mungkin, justru menjadi mungkin di dalam Tuhan. Maka kegembiraan dan sukacita itu pun akan dinyatakan juga bagi kita. Maka, meski sulit, mari melangkah dalam ketekunan, ketabahan, dan kedisiplinan. Jangan khawatir, jikalau langkah kita pelan dan majunya hanya selangkah demi selangkah. Tetaplah percaya, tetaplah setia. Dalam ketekunan, ketabahan, dan kedisiplinan, kita akan mengalami kegembiraan iman karena mendapati di dalam setiap langkah kecil itu, kita berjumpa dengan kebaikan Tuhan yang memberi kekuatan dan pengharapan. Kebaikan itu bisa muncul dari pengalaman lucu yang kita tanpa sadari alami, dari canda tawa keluarga, dari telepon sahabat dan kerabat yang berbagi kabar, dan banyak hal lainnya. Maka seperti pengalaman umat Israel, kita juga mendapati kesukaan besar Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tapi dunia juga membutuhkan kegembiraan dan sukacita itu untuk dapat bertahan di tengah badai pandemi ini. Maka kita pun diajak untuk juga turut serta membangun peradaban yang mampu bertahan bahkan berdaya hidup di tengah-tengah pandemi. Jangan jemu dalam bertekun memberlakukan dan membiasakan protokol kesehatan. Tetaplah jadi teladan. Memang, mengubah kebiasaan itu sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Jangan juga jemu untuk memberitakan kasih yang peduli dan memberdayakan bagi sesama kita. Kita dapat berbagi kepedulian kepada mereka yang mengalami kesulitan hidup karena dampak pandemi ini. Kita dapat terlibat menjadi relawan-relawan kesehatan jika dibutuhkan. Atau kita juga bisa menjadikan gereja kita sebagai ruang pertolongan bagi mereka yang harus menjalani karantina. Ya, memang pandemi ini menimbulkan banyak kesulitan dan beban dalam kehidupan kita. Sehingga ada godaan. Apakah mungkin kita masih bisa memikirkan orang lain? Tetapi mari belajar dari umat Israel yang tekun, tabah, dan disiplin untuk tetap berkarya di tengah segala keterbatasan mereka. Ketekunan, ketabahan, dan kedisiplin mereka tidaklah menjadi sia-sia. Bahkan itu menjadi inspirasi hidup yang penuh berkat. Kita pun bisa melakukannya, sebab kita bukan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi kita mendapatkan kekuatan itu dari Roh Kudus ketika kita membuka diri untuk menjadi saksi Kristus di tengah pandemi ini. Maka, mari kita bangun hari baru ini dalam ketekunan, ketabahan, dan kedisiplinan rohani. Bersama Tuhan kita bangun dunia yang penuh pengharapan, sehingga setiap orang boleh mengalami kesukaan besar berjumpa dengan kasih setia Tuhan yang menguatkan dan memberdayakan itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Berkati seluruh aktivitas hidup kami di hari ini. Biarlah hikmat dan kasih setiamu menjadi sumber kekuatan bagi kami untuk tetap tekun, tabah, dan disiplin dalam memperlakukan perilaku hidup yang benar di mata Tuhan dan peduli pada sesama, terlebih di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ajar kami juga Tuhan, untuk tetap hidup dalam pengharapan iman, sehingga kesukaan besar yang berasal daripadamu menjadi kekuatan yang memampukan kami menghadapi tantangan-tantangan hidup yang ada. Bahkan, biarlah pengharapan sejati yang berasal daripadamu dapat kami bagikan kepada sesama, sehingga mereka pun boleh punya kegembiraan yang berpengharapan di tengah-tengah badai pandemi ini. Begitu juga gerejamu, secara khusus GPIB, Tuhan tetap berdayakan dalam menghadirkan kepedulian bagi sesama,
melalui karya pelayanannya. Teruslah kami naikkan pengharapan kami, agar kiranya karya keselamatanmu nyata, dengan Tuhan boleh segera berlalukan pandemi ini. Pakailah setiap upaya penanggulangan penyebaran pandemi COVID, juga program vaksinasi, bahkan seluruh upaya-upaya lainnya, sebagai bagian dari karya keselamatanmu itu. Berilah hikmat kepada para pemimpin kami, agar benar-benar bersehati, menata kehidupan bermasyarakat yang membawa kebaikan bagi semua, tanpa pandang bulu, seturut kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.